telah beramal segala oleh Yang Maha Kuasa. Segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Engkau ya Allah. Hiduplah Engkau Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti ada pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Teman-teman, Protestantisme sekarang itu ya orang-orang yang Protestan yang sedang menganut Protestantisme saat ini sedang dalam bahaya besar, karena sebenarnya itu bukanlah kebenaran sejati. Jadi tidak ada kebenaran di dalam Protestan. Kalau mereka melawan Katolik, itu sebenarnya mereka tidak punya dasar sama sekali. Mereka melawan nurani mereka sendiri. Protestan itu bukan Kristen, tapi karena mereka itu orang-orang yang, maksud saya itu guru-guru palsu ini, orang-orang yang pada dasarnya itu serakah, haus kekuasaan, haus uang. Jadi mereka tidak serta-merta bertobat dan tunduk pada kebenaran, tidak. Jadi itu mereka berdiri sebagai musuh daripada kebenaran. Oleh karena mereka musuh daripada kebenaran, maka kebenaran itu menyembunyikan diri dari mereka. Jadi teman-teman, kalau Anda mengaku sebagai hamba Tuhan, maka bersandarlah pada kebenaran. Jangan sampai peramal itu, ahli nuzum itu, yang suka meramal masa depan itu, merusak Anda, mengarahkan Anda menuju apa yang dirancangkannya, yaitu kebinasaan. Jadi saudara-saudara, Tony Daud itu bukan hamba Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena dia bukan hamba kebenaran. Kok bisa begitu? Ya Protestan bukan Kristen, bro. Protestan bukan Kristen, tetapi dia ada di dalam Protestan. Itu berarti dia bukan hamba kebenaran. Sementara kebenaran itu adalah Tuhan. Karena kebenaran itu adalah firman atau hikmat. Begitu. Kalau Anda tidak tunduk pada firman, berarti saat dimana Anda mengaku mengenal Allah, maka sebenarnya Anda adalah seorang pendusta. Iya, masa tidak tahu seperti itu saja. Sementara bapak segala dusta adalah iblis menurut Yohanes pasal 8 ayat 44. Ya. Kemudian saya mau kasih dengerin sesuatu lagu yang sangat menarik, terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 4 yang saya nyanyikan, kemudian AI membuatkan musiknya untuk saya. Kita dengarkan ya. Pasal 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta
Jadi begitu teman-teman. Jadi Alkitab melarang kita untuk saling menantang, tetapi Alkitab mengizinkan kita untuk menguji setiap roh untuk mengetahui apakah roh itu berasal dari Allah atau tidak. Jadi kalau ada ya yang mau menguji roh yang ada di dalam diriku, silakan. Saya terbuka. Ya. Saya tidak percaya roh yang ada di dalam diri Tony Daud adalah roh kebenaran. Karena dia sendiri tidak tunduk pada kebenaran. Protestan bukan Kristen, bro. Sorry, bro. Siapa kau ini? Ya, come on. Cerdas. Kau menipu banyak orang itu tidak bisa. Itu secara nurani tidak bisa diterima. Kamu berlari kemana? Di dalam Protestan, kalau Anda berdiri sebagai Protestan, kemudian mencari kebenaran, Anda tidak akan temukan. Sorry. Jadi kalau Anda mau mencari kebenaran, mau hidup di dalam kebenaran, Anda harus bertekuk lutut. Tuhan menyembunyikan banyak rahasia dari Protestan. Mungkin saya akan sampaikan pada video presentasi ini hanya untuk panggilan nurani saya, karena saya tidak terima. Ini kucing begini. Nurani saya tidak terima kalau mereka membohongi banyak jemaat Allah. Ini saya benar-benar prihatin sama Protestantisme. Saya sedih, saya kasihan sekali. Kalau mereka mau sesat sendiri kan nggak masalah ya. Tapi ini banyak orang-orang polos yang mereka sesatkan, teman. Ini benar-benar saya Tuhan Yesus. Benar-benar mereka tidak tunduk pada Tuhan Yesus sebenarnya. Dengar ya. Tony Daud itu tidak hidup di dalam kebenaran, tetapi dia ingin kebenaran itu tunduk pada dia. Dia ingin itu kebenaran itu menyesuaikan diri dengan kemauannya Tony Daud. Saya kasih tahu ya, Tony Daud itu punya kemampuan untuk menerawang. Dari mana saya tahu ya? Saya tahu dari mimpi-mimpiku. Kayak pendeta-pendeta waktu awal mula saya mulai. Pendeta-pendeta itu kayak Esra Soru, ya, Deking Gadas, Muri Walianto Matalu, Mel Atok. Itu saya sudah dikasih tahu dalam mimpiku. Mereka itu ibarat pohon yang besar, hidup, tapi tidak punya akar. Karena mereka itu tidak tertanam di tanah. Mereka itu semacam ditusuk pakai bambu dari bawah, kemudian ditancapkan ke dalam pot bunga. Sehingga mereka itu tidak punya buah dan daunnya tidak lebat. Sorry bro. Dan tentang Tony Daud itu bukan hamba Tuhan. Dia seorang dukun. Jujur, ini jujur. Umur saya masih 28. Itu saya sudah mendengarkan dia. Dan saya percaya dia hamba Tuhan waktu itu. Bahkan tahun 2026, bulan Mei Juni kemarin, saya masih percaya. Tapi ketika dia diperhadapkan dengan kebenaran dan dia tidak tunduk pada kebenaran, saya sudah mulai runtuh. Kepercayaan kemarin bahwa dia adalah hamba Tuhan itu semuanya runtuh. Wah, ini nggak benar. Kok bisa ya? Ketika saya menyampaikan kebenaran, dia justru berseberangan dengan saya. Sorry bro. Saya tidak mau merendahkan orang, karena Alkitab itu melarang kita untuk menonjolkan diri lebih tinggi dari orang lain. Melainkan kita harus menopang sesama. Tetapi kalau salah itu harus dinyatakan salah loh. Alkitab memerintahkan itu. Kita itu tidak boleh sombong. Jadi saya itu geram teman-teman. Karena mereka ini menipu banyak orang. Ini kalau cuma mereka sesat sendiri urusan mereka lah. Tapi ini banyak orang awam yang polos-polos ini mereka sesatkan. Ini yang saya tidak terima. Protestan bukan Kristen itu fakta. Karena Kristen itu adalah
tubuh Kristus atau pengikut Kristus yang memerintah sebagai raja. Dan itu adalah fakta loh. Dan Tuhan menghendaki supaya kita itu satu tubuh. Dan Alkitab juga mencatat secara eksplisit bahwa mereka memerintah sebagai raja. Tuhan Yesus kan raja. Tubuh fisik. Tubuh fisiknya itu adalah raja. Otomatis dia punya kerajaan fisik. Dan Protestan tidak ada seperti itu. Kenapa kalian ini? Saya sampai habis pikir, otak saya tuh gak masuk sampai. Saya sampai bingung sama mereka. Kalau mereka mau sesat sendiri urusanlah. Tapi ini kasihan loh orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Saya dulu percaya banget Protestan itu kebenaran. Waktu saya belum mencari Tuhan itu. Bahkan kalau ada orang mau masuk Kristen, saya justru merekomendasikan pendeta-pendeta kayak Ezra Soru, Mel Atok. Tapi, come on, saya sudah mencari Tuhan dan saya menemukan Protestan bukan Kristen. Nurani saya itu jujur, 100%. Kalau Anda memang menguji roh saya, silakan. Kalau Anda mau menguji roh saya, ingat, catatan, Alkitab melarang kita untuk saling menantang. Alkitab juga memberikan peringatan supaya kalau kita melakukan sesuatu itu, lakukanlah dengan kesadaran bahwa kita ini hamba yang tidak berguna. Cuma saya ini geram aja, teman-teman. Ini saya curiga Tony Daud akan mengarahkan Protestan ini untuk membangun suatu kerajaan tersendiri yang terpisah dari Katolik. Dan itu Anda sudah tahu itu pasti apa. Ini saya peringatkan memang. Kalau Tony Daud tidak terima, kalau Anda mau menantang saya, silakan. Saya tidak mau ya. Saya tidak mau menantang siapapun. Alkitab melarang, bro. Saya katakan kalau Anda mau menguji roh saya, sebaiknya jangan sendiri. Sertakan semua yang mendukung Anda. Saya berdiri sini bukan untuk kesombongan ya. Untuk membuktikan dalam rohku. Saya berbicara tentang kebenaran. Jiwaku itu setia pada kebenaran. Cinta kebenaran. Nuraniku itu tidak bisa melakukan sesuatu yang jahat. Apakah saya berdosa? Ya berdosa. Tapi dosa itu tidak menghalangi orang untuk melakukan kebenaran. Saya sedih. Geram, sedih. Omong kosong dari mana? Kenapa kalian mau menipukan? Untungnya saya ini mencari Tuhan ya, teman-teman. Kalau saya tidak mencari Tuhan, kita ini habis dibuat sama mereka. Terlalu benar-benar. Bahkan sudah diperhadapkan dengan kebenaran pun, nurani mereka masih kotor. Masih tidak tunduk loh, bro. Ya, Tuhan baik sama saya. Kalian dengar, Tuhan baik sama saya. Saya mengasihi Tuhan. Saya tidak perlu menyampaikan suatu kesombongan, tapi saya cukup berkata begitu. Tuhan baik sama saya mengasihi Tuhanku. Ya, nah, itu saja. Tolong dengarkan semua. Jangan percaya dengan perkataan orang yang suka menerawang, karena orang-orang seperti ini biasanya tidak menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan, tetapi dia mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mencari tahu. Saya polos, saya tidak punya indera keenam, saya menjaga kemurnianku. Kemudian dalam kemurnian itu, dalam kepolosan itu, saya meningkatkan hikmat diriku agar menjadi setara dengan rohku, di mana rohku adalah roh yang penurut. Demikian jugalah nanti dagingku akan menjadi daging yang kuat dan daging yang penurut.
sehingga antara dagingku dan rohku menjadi satu keinginan, satu kehendak yang selaras dengan kehendak Allah. Begitu teman-temanku. Sehingga jika rohku dilayakkan untuk mengambil bagian dalam kehidupan Kristus, maka dagingku juga akan turut mengambil bagian dalam kehidupan yang sama. Begitu teman-temanku. Yang ingin saya katakan adalah bahwa kita dalam keadaan roh yang polos, dalam keadaan roh yang murni, kita mencari Tuhan, mengejar Tuhan, menemukan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Sebab jika kita mengenal Tuhan, maka kita akan dianugerahi satu kemampuan, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu sangat penting. Sebab takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Kok bisa? Karena kalau takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Nah, supaya orang bisa takut akan Tuhan, orang harus mengenal Allah dulu. Nah, supaya orang bisa mengenal Allah, dia harus mencari Allah, mengejar Allah, menemukan Allah. Nah, untuk bisa mencari Allah, dia harus menaruh perhatian pada kepandaian, pada pengetahuan. Dengan modal itu, dia bisa mencari Tuhan, mengejar Tuhan, menemukan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, hukum-hukumnya. Kalau sudah kenal, dia bisa takut akan Tuhan. Itu semua sangat penting, supaya kita ini bisa mengambil bagian dalam kehidupan Kristus. Intinya saudara-saudara, jangan suka bertanya pada dukun. Seperti itu. Jadi dukun-dukun itu kenapa mereka memperlihatkan kebolehan mereka? Supaya banyak orang bertanya sama mereka. Padahal ketika Anda bertanya sama dukun, seperti Tony Daud kan ahli nujum kan ya, suka meramal masa depan. Suka meramal masa depan itu ahli nujum namanya. Salah satunya. Nah, Anda kalau suka bertanya sama orang-orang seperti itu, satu, belum tentu benar. Yang kedua, Anda tidak meningkatkan hikmat diri Anda. Seperti itu. Itu bahaya bagi Anda. Ini saya kasih saran sebagai orang yang prihatin melihat kebobrokan mereka. Begitu teman-teman. Jadi kita sebagai hamba yang tidak berguna, hanya sebatas ini saya memberikan peringatan. Berarti dosa-dosa itu selalu menghantui kita orang benar. Susah. Dunia ini membenci kita. Dan itu adalah salah satu serangan iblis sebenarnya. Kita jangan sampai menghiraukan serangan mereka. Kalau kita menghiraukan atau peduli dengan serangan mereka, kita pasti jatuh. Iblis itu menyerang, tapi kita jangan pikirin. Terganggu ya terganggu. Tapi jangan menaruh perhatian pada serangan iblis. Lupakan, ingat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan berkuasa atas kita. Saat dimana firman Tuhan berkuasa atas kita, segala sesuatu serangan iblis itu tidak dapat kena. Ya, saya termasuk yang prihatin. Ya, sebagai orang yang hamba yang tidak berguna, ya, saya jujur, saya prihatin sekali dengan Protestan. Saya sarankan jemaat Allah, ya,
Protestan itu tetap jemaat Allah. Nah, yang bukan jemaat Allah itu ya guru-guru palsu. Menawan, justru mereka menawan jemaat Allah di dalam kandang kelicikan, kandang haus kekuasaan, kandang haus hormat. Ya Tuhan Yesus, hiduplah Engkau Tuhan. Tuhan, aku mohon ampun atas segala dosaku, hiduplah Engkau Tuhan. Aku mohon ampun atas segala dosaku, hiduplah Engkau Tuhan. Mereka itu sebenarnya, seandainya mereka tunduk pada kebenaran, mereka itu tetap hamba Tuhan. Tapi karena mereka tidak tunduk pada kebenaran, kebenaran itu tetap kebenaran. Kalau kau salah ya tetap salah. Alkitab bilang kalau salah itu harus dinyatakan salah. Begitu teman-teman. Hiduplah Engkau Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Terpujilah Engkau ya Allah. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti ada pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.